Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Bago, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta tenaga pendidikan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tentang aksi nyata saya pada modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini di SDN Bago ini kita sebetulnya banyak memiliki sumber daya yang bisa kita manfaatkan, seperti sarana dan prasarana, kemudian memiliki siswa yang berprestasi dan lain sebagainya. Di sini kebetulan ini tugas terakhir aksi nyata saya pada modul 3.2 di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Saya didampingi oleh fasilitator saya yang bernama Bapak Suwondo dari Kabupaten Jember. Kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Siti Zubaida dari SMA Negeri 1 Keraksan. Dalam pembelajaran ini memiliki tujuan calon guru penggerak dapat mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Jadi di sini dalam mengidentifikasi aset kita harus menggunakan pendekatan berbasis kekuatan. Jadi ketika kita membuat suatu program atau rancangan untuk mutu pendidikan sekolah selanjutnya, kita sebaiknya jangan berbasis pada kelemahan. Jadi yang kita pikirkan itu jangan kelemahannya, tapi yang kita pikirkan adalah kekuatannya atau kelebihan yang kita miliki, sehingga kita dapat merancang program itu secara maksimal. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di lembaga kita SDN Bago. Menurut Green dan Haynes pada bukunya tahun 2016 yang memetakan 7 aset atau modal utama yang biasanya terdapat dalam suatu lembaga. Yang pertama, modal manusia. Kemudian yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal politik. Yang keempat, modal agama dan budaya. 5, modal fisik. Dan 6, modal lingkungan atau lingkungan alam. Yang ketujuh, modal finansial. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan satu persatu tentang 7 aset menurut Green dan Haynes tersebut. Yang pertama, modal manusia, di mana di lembaga kita ini di SDN Bago memiliki kepala sekolah yang berkualifikasi ijazah S2. Itu suatu kebanggaan bagi kita semua. Kemudian yang kedua, memiliki 5 guru PNS yang sudah bersertifikasi dan 2 diantaranya calon guru penggerak angkatan 7. Kemudian 1 guru PNS belum sertifikasi dan 4 guru P3K. Yang kelima, 1 operator sekolah. Kemudian memiliki 1 penjaga sekolah sekaligus pembina ekstra pramuka. Jadi ngerantau ini ya, sebagai penjaga sekolah sekaligus pembina ekstra pramuka. Nah, ini aset kita yang berupa manusia. Dan yang terakhir, 1 pembina ekstra tari. Selain guru atau tenaga pendidikan, kita juga memiliki murid sebanyak 160 siswa. Itu yang kita miliki dari unsur atau modal manusia. Selanjutnya,
Yang kedua, modal sosial. Modal sosial itu bagaimana lembaga kita bersosialisasi dengan organisasi-organisasi yang ada di sekitar kita. Misalnya sekolah kita mengikuti kegiatan KKB, kemudian rapat komite, rapat paguyuban, keanggotaan PGRI, dan juga KKG ini juga masuk antar sekolah maksudnya. Misalnya paguyuban kelas 1 seperti yang dilaksanakan di Pusutria itu adalah modal sosial. Dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang diikuti oleh sekolah atau yang diadakan oleh sekolah, misalnya Jumat Infak yang bertujuan untuk membantu siswa yang sakit atau keluarga siswa yang meninggal maupun korban bencana alam. Selanjutnya, modal politik, di mana modal politik ini sekolah kita bekerja sama dengan pihak komite, misalnya dalam penyusunan program sekolah atau penyusunan RKAS, kan bisa melibatkan komite Bapak ya. Selanjutnya, bekerja sama dengan kepala desa, misalnya dalam kegiatan PHBN, PHBI maupun acara perpisahan dan pentas seni. Yang ketiga, paguyuban kelas. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan pihak puskesmas dalam pemberian vaksin, kemudian pemeriksaan kesehatan gigi dan pemberian vitamin maupun kegiatan kesehatan yang lain. Selanjutnya yang keempat, modal agama dan sosial. Kegiatan agama dan budaya, modal agama dan budaya. Kegiatan agama dan budaya di lembaga kita, misalnya kita mengadakan kegiatan berbasis keagamaan seperti berdoa sebelum dan sesudah KBM, memperingati hari besar Islam, sholat duha, sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan lain yang berhubungan dengan kebudayaan yaitu melestarikan budaya daerah, misalnya mengadakan kegiatan pentas seni akhir tahun, di mana pentas seni ini menampilkan kreasi siswa yang digabung, menyanyikan lagu daerah dan lagu nasional dan lain sebagainya. Yang ketiga, memperingati hari besar nasional seperti upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, peringatan Hari Kartini, dan juga hari nasional lainnya. Ini bisa Bapak Ibu lihat di kegiatan Candi Jabung kemarin. Yang kelima, modal fisik. Modal fisik yang dimiliki SDN Bako antara lain memiliki 5 gedung sekolah yang layak untuk kegiatan belajar dan 2 gedung yang kurang layak pakai, dan juga memiliki 1 ruang guru dan 1 ruang kepala sekolah. Yang kedua, kamar mandi guru dan siswa sebanyak 2 ruang, kamar mandi guru 1 dan siswa sebanyak 4 ruang cukup memadai untuk siswa sebanyak 160 dan 14 guru. Kemudian lokasi sekolah berada di dekat lapangan, kantor desa, pasar tradisional, dan berada di lingkungan yang padat penduduknya. Dengan mengidentifikasi modal fisik ini, misalnya kita berada di dekat pasar tradisional, maka kita bisa memanfaatkan pasar tradisional untuk sumber belajar. Jadi anak-anak bisa diajak ke pasar. Kalau tidak salah materinya kelas 3 dan itu ya, mengenal pasar. Selanjutnya memiliki 29 Chromebook sebagai media belajar, di mana Chromebook ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar yang berhubungan dengan digital atau IT. Selanjutnya memiliki 5 laptop yang layak pakai dan 2 proyektor. Terus memiliki 1 ruang perpustakaan dan 1 ruang UKS. Karena perpustakaannya belum dimanfaatkan secara optimal Bapak, jadi saya ngambil di aksi nyata 3 titik. Jadi saya
melihat aset yang ada itu berupa perpustakaan, cuma fungsinya belum optimal. Jadi saya mengambil literasi supaya bisa memaksimalkan fungsi dari perpustakaan. Kemudian memiliki 1 musola dan 2 set alat musik tradisional, yaitu gamelan. Dan yang terakhir memiliki 20 setel kostum Jepang. Selanjutnya, nah ini bisa dilihat di gambar suasana perpustakaan dan juga alat musik tradisional berupa gamelan. Yang keenam, modal lingkungan dari alam. Di sini maksudnya lingkungan alam. Yang pertama, sekolah memiliki halaman yang cukup luas yang ditanami pohon mangga sebanyak 5 pohon dan tumbuhan lain yang bisa dijadikan sumber belajar dan sumber dana sekolah. Yang kedua, memiliki lahan di belakang sekolah seluas 280 meter persegi dan ditanami pohon pisang. Lahan ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan buahnya bisa dimanfaatkan sebagai sumber dana sekolah dan kesejahteraan guru. Yang terakhir, modal finansial. Dari segi finansial, di sekolah kita memiliki sumber dana utama dari BOS. Yang kedua, sumber dana dari penjualan buah mangga. Yang ketiga, sumber dananya dari tabungan sebagai pinjaman sekolah pihak ketiga. Dan yang keempat, iuran sukarela dari guru PNS yang sertifikasi maupun yang non sertifikasi untuk kesejahteraan non ASN atau untuk kesejahteraan bersama. Nah, demikianlah 7 aset utama yang saya identifikasi. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu maupun kepala sekolah yang belum saya rekam dalam aset-aset yang sudah saya sebutkan tadi. Mohon silakan Bapak Ibu. Kayaknya sudah dilakukan juga, tapi tidak masuk ya sarana untuk olahraga anak-anak lapangan Oh iya Pak. atau ini itu apa namanya bola mini Lab ya, lab. Berarti di modal fisik. ya. Lab di modal fisik ada memiliki sarana olahraga basket, seperti bola, voli, futsal, terus memiliki lab komputer. Iya. Kodak 6. yang layak pakai. Tadi disebutkan hanya 5 Layak yang layak. Yang layak berapa Pak? 6. Yang 6. Romelnya ada 8. Ya Berarti 8. layak semua ini ya. Iya, ya 8. Ya, Bukan 5. Oh iya. Udah layak ruangan bro. Tak punya ranting. Tidak punya rapi. Terima kasih atas masukannya Pak Haji. Inilah identifikasi aset yang sudah saya lakukan bersama kepala sekolah dan hari ini saya presentasikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, guru hebat. Hebat. Hebat.